Assalamualaikum. Selamat datang di channel saya, Leli Asmaini. Ini adalah video pertama saya yang akan memaparkan tentang program kehamilan yang saya lakukan berdasarkan pengalaman saya selama penantian 8,5 tahun di kehamilan pertama saya. Walaupun pada akhirnya saya mengalami keguguran di usia kehamilan 9 minggu kurang lebih. Baiklah, sebelum saya menceritakan tentang pengalaman saya di kehamilan saya yang pertama, eh, saya mohon dengan kerendahan hati kepada teman-teman semua, sudi kiranya memberikan subscribe-nya kepada channel saya ini agar channel ini berkembang dan memberikan banyak manfaat kepada teman-teman pejuang dua garis. Bagi teman-teman yang telah memberikan subscribe-nya, saya doakan semoga diberikan Allah kemudahan, dikabulkan doanya, dan pengharapannya terkabul agar segera mendapatkan momongan sesuai dengan harapan. Amin, amin ya robbal alamin. Kehamilan pertama saya setelah penantian 8,5 tahun itu di bulan awal November 2020 saya mendapatkan 2 garis setelah 8,5 tahun penantian. Nah, tanda-tanda kehamilan apa saja yang saya rasakan sebelum saya tahu hamil? Nah, saya itu seharusnya haid pada masa itu tanggal 3 November. Nah, sebelum tanggal 3 November itu saya sudah mengalami tanda-tanda seperti mau haid, perut kram, tapi saya tidak terlalu terpikir bahwa itu hamil karena biasanya kalau mau haid, mau mens, tanda-tanda itu juga saya rasakan. Untuk payudara, justru saya pas tanggal 3 itu tidak merasakan sakit. Biasanya itu kan sakitnya dari seminggu sebelum mens, nanti pas 1 hari mau mens itu sudah nggak sakit lagi. Nah, kalau sudah nggak sakit lagi itu biasanya mau datanglah si tamu bulanan itu. Tapi kali ini karena sudah tidak terlalu sakit menjelang tanggal 3 jadwal saya mens itu, makanya saya nggak merasa kalau ini hamil. Yang saya rasakan pada saat itu, ini mau datang bulan begitu. Sampai akhirnya di tanggal 3 itu, 3 November itu, pas jadwal saya mens itu, saya itu merasakan demam, dingin. Kalau bahasa Jawanya itu grekesi. Kok dingin ya, kok kedinginan, padahal pada saat itu jam-jam 10 pagi gitu. Badannya nggak enak gitu, kok dingin ya gitu. Saya tanya ke teman-teman saya, guru, sesama guru, mereka tidak merasakan itu gitu, bahkan mereka kepanasan. Jadi kenapa saya kok kedinginan? Tapi nggak ngeh juga kalau itu merupakan tanda kehamilan. Nah, dari pagi sampai jam 10 itu dingin, merasa menggigil ya, kedinginan. Nah, jam 11 ke atas itu kok perut rasanya seperti asam lambung, perih gitu, perih, lapar tapi perih, perih lah, rasanya perih, minta diisi gitu. Lalu saya isi dengan cemilan-cemilan, jarak berapa menit perih lagi gitu, sampai kok nggak enak banget ini rasanya gitu, kok nggak enak sekali, sampai saya bawa tiduran di sekolah gitu kan, karena saya merasa nggak tahan, kok nggak nyaman sekali. Saya nggak terpikir kalau itu adalah tanda kehamilan. Saya langsung ke apotik beli obat asam lambung, dikasihlah 3 jenis obat asam lambung. Pada saat itu langsung saya konsumsi. Nah, keesokan harinya setelah perutnya agak sedikit berkurang dan demamnya nggak ada lagi, mood makannya berubah. Rasanya pengen makan terus. Semua dimakan, semua masuk mulut gitu. Saya sampai heran, kok ngeri sekali gitu. Kok makannya ngeri sekali. Satu hari itu tuh saya seperti balas dendam dari sakit-sakit saya sehari sebelumnya. Tapi saya nggak ngeh juga kalau itu tanda kehamilan karena saya merasa eh, saya bakal mens karena saya sudah merasakan kram perut dan payudara saya sudah tidak terlalu sakit. Biasanya kalau sudah seperti itu saya biasanya mau mens begitu. Sampai akhirnya tujuh tanggal 7 saya itu kok belum mens juga padahal saya sudah telat 3 sampai 4 hari. Nah,
Terus rasa-rasanya saya kok apa ya, ada rasa enak kalau membayangkan makanan yang biasa saya suka, saya bayangkan gitu kok enak gitu, males makannya gitu. Semua makanan-makanan yang biasa saya suka kok nggak selera ya gitu, kok rasanya sudah enak duluan, mau muntah tidak, cuman enak gitu bayanginnya. Terus satu lagi tanda yang betul-betul sangat terasa di perubahan tubuh saya adalah napas saya yang ngos-ngosan. Baru ngomong cerita hanya beberapa kalimat saja saya udah ngos-ngosan. Apalagi dibuat jalan sebentar aja sudah ngos-ngosan. Jadi napasnya jadi lebih pendek. Gitu. Itu tanda yang sangat apa ya? Sangat saya curigai gitu, kok napas saya ngos-ngosan gitu. Akhirnya di tanggal 7 itu saya sepakat dengan suami untuk membeli test pack agar besok pagi sekali saya akan test pack. Tapi saya sudah sepakat sama suami, ini hanya kita anggap iseng-iseng berhadiah. Kalau positif alhamdulillah, kalau enggak juga udah biasa karena sudah terlalu lama menanti kan. Akhirnya saya beli di maghrib karena nggak sabar nunggu besok pagi. Setelah isya saya tes. Ketika saya tes, jalanlah ke garis kontrol, tiba-tiba muncullah garis samar. Terus saya nggak yakin, saya panggil suami, ini betul nggak ada samar-samar, kok kelihatan mata saya lihat ada samar gitu. Lalu suami saya membenarkan bahwa itu ada samar. Akhirnya samarnya makin lama makin terang dan terang akhirnya. Jadi test packnya benar-benar terang, walaupun pada saat itu saya test packnya di malam hari. Akhirnya itu beneran hamil. Kebayang nggak sih senengnya kami berdua sampai nggak tahu harus bagaimana mengekspresikannya. Dan keesokan harinya saya ke bidan di daerah saya, dan bidan tersebut menyarankan untuk saya langsung cek aja ke dokter berhubungan. Nah, atas saran dari bidan tersebut saya langsung meluncur ke dokter spesialis kandungan. Sampai di sana saya di USG. Nah, belum kelihatan kantung janinnya karena masih terlalu muda, tapi sudah terlihat penebalan dinding rahim yang menyatakan saya sudah positif hamil, dan dokter menyarankan agar saya kembali 1 minggu kemudian. Nah, setelah 1 minggu kemudian saya datang kembali berkunjung ke dokter tersebut. Setelah di USG kembali, kantung janinnya sudah terlihat dan itu benar-benar berada di dalam kandungan, berarti aman. Akhirnya saya diberi vitamin anti keguguran, vitamin penguat ya, lalu antivirus dan vitamin-vitamin lain, dan saya disarankan untuk datang kembali 2 minggu kemudian untuk melihat perkembangan janin. Nah, ternyata 1 minggu sebelum jadwal saya kontrol lagi ke dokter, saya mengalami plek. Awalnya itu coklat muda sekali, tapi saya sudah nggak nyaman gitu, karena biasanya kalau coklat muda seperti itu adalah tanda-tanda saya mau mens. Akhirnya saya bawa rebahan sambil pikiran juga nggak karuan kan. Saya bawa rebahan terus sampai malam. Ketika malam saya buang air kecil, saya periksa kembali ada 2 titik plek coklat gitu, sudah mulai mencoklat dia gitu. Besok paginya saya berkunjung lagi ke dokter. Setelah di USG ternyata walaupun keluar plek, ternyata kantung janinnya masih bagus. Saya dikasih obat kembali dan saya kembali lagi ke rumah. Nah, setelah saya dari dokter, saya disarankan untuk bed rest total. Saya hanya beraktivitas di atas tempat tidur, sholat pun saya di atas tempat tidur sambil mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Namun, plek tersebut tidak berhenti, bahkan berubah menjadi warna merah darah. Ketika malam harinya dia keluar darah gitu. Nah, keesokan harinya saya berinisiatif untuk ke dokter lain untuk mencari opini lain, pendapat lain. Nah, saya ke dokter lain di USG kembali, dicek, ternyata janinnya ada, kantung kehamilan juga masih ada, hanya detak jantung janin sudah tidak ada. Dan dokter tersebut menyarankan saya untuk segera kuretase. Nah, kebayang nggak sedihnya rasanya? Nggak kebayang deh. Cuman ya kita tetap harus menjaga prasangka baik kita terhadap rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Akhirnya saya kembali ke rumah. Saya berharap saya tidak dikuret. Saya berharap saya bisa bertahan di rumah dan janin bisa keluar dengan sendirinya. Akhirnya saya tahanin di rumah sampai keesokan harinya. Tapi sebelum keesokan harinya di tengah malam ya, jam 1 sampai jam 5 itu seperti kontraksi, sakitnya luar biasa. Saya sampai nggak tahan. Akhirnya karena saya tidak tahan dengan sakitnya, jam 5 pagi saya dibawa ke rumah sakit untuk dikuret. Kalau bicara sedih ya tidak terlukiskan rasanya sedihnya. eh, Sakitnya kehilangan sesuatu yang sudah kita tunggu bertahun-tahun, tapi kita ya tetap harus berprasangka baik terhadap skenario yang sudah Allah tetapkan. Jika ada yang bertanya, kenapa bisa keguguran? Kenapa bisa keguguran? Saya kurang tertarik untuk menjelaskannya lebih detail karena saya juga nggak tahu sebabnya apa. Kalau dokter, saya tanya dokter, itu adalah kelainan kromosom. Keguguran yang terjadi kepada ibu hamil itu 70% adalah kelainan kromosom, 30% bisa faktor dari ibunya sendiri. Jadi saya tidak mau membahas karena apa, yang jelas belum rezeki, yang jelas itu milik Allah. Kalau diambil ya kita harus ikhlas, itu saja. Kalau ditanya persiapan kenapa nggak suntik penguat, saya sudah cukup untuk melakukan persiapan yang sesuai dengan prosedur medis. Bahkan saya berikan yang terbaik. Semua sudah kami lakukan yang terbaik, tapi Allah berkata lain. Jadi semoga kita saling mendoakan ya. Pejuang 2 garis, semoga kita segera bisa hamil. Untuk saya bisa hamil kembali, insya Allah. Semoga dikaruniakan kehamilan yang sehat sampai lahiran. Bunda-bunda yang lagi menanti 2 garis merah di tespek, semoga saya doakan Allah memberikan kemudahan dan dikabulkan segala pengharapan bunda-bunda sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya tentang usaha-usaha apa saja yang sudah saya lakukan selama 8,5 tahun. Cus cus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.